Untuk resep yang pertama, roti isi coklat tanpa mixer dengan tekstur yang empuk banget. Untuk cara membuatnya, tuang 160 gram susu cair hangat ke dalam wadah, jangan panas ya. Tambahkan 45 gram gula pasir, 4 gram ragi instan, aduk rata. Lalu tutup wadahnya dan diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, adonannya sudah berbuih, tandanya ragi instannya masih aktif ya. Kemudian tambahkan 1 kuning telur, aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 30 gram mentega atau margarin yang sudah dicairkan dan dalam kondisi suhu ruang. Aduk sampai tercampur rata. Saya meneruskan mengaduk dengan tangan, karena adonannya lengket, saya menggunakan sarung tangan plastik ya. Aduk adonan sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, bulatkan adonan. Tutup wadahnya dan istirahatkan adonannya selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonannya sudah mengembang. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Olesi tangan dengan margarin secara merata. Lalu kempiskan adonannya. Olesi alas kerjanya dengan margarin. Lalu bulatkan kembali. Bagi dan timbang adonan sesuai selera. Saya bagi menjadi 10 bagian, masing-masing beratnya 49 sampai 50 gram. Ambil bagian pertama yang ditimbang, pipihkan, lalu rounding adonan sampai permukaan halus. Tutup wadahnya. Jika tidak menggunakan box, maka adonan bisa ditutup dengan serbet atau kain bersih. Dan istirahatkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, siapkan paper cup bulat atau bisa langsung letakkan di atas loyang yang sudah diolesi tipis dengan margarin.
Siapkan selai coklat atau meses untuk isiannya ya. Ambil adonan pertama yang dironding, lalu gilas, jangan tipis-tipis. Balik, pipihkan atau tipiskan bagian pinggirnya. Beri selai coklat secukupnya. Rekatkan sampai isiannya tertutup rapat ya. Cubit-cubit bagian yang direkatkan supaya tidak terbuka lagi dan isiannya tidak bocor. Balik, yang direkatkan ada di bagian bawah ya. Bulatkan pelan-pelan. Tata ke dalam paper cup. Setelah loyang pertama selesai, segera tutup adonannya dengan serbet atau kain bersih. Saya masukkan ke dalam box ya. Tutup adonannya. Terhitung loyang pertama selesai, istirahatkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, untuk loyang pertama dipanggang terlebih dahulu. Olesi permukaan adonan yang sudah dibentuk dengan susu cair full cream. Beri topping di atasnya sesuai selera. Saya menggunakan wijen hitam untuk toppingnya. Sebelumnya sudah dipanaskan ovennya dengan suhu 180 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama 10 menit. Lalu panggang dengan suhu 180 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama 15-20 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. 3 menit sebelum loyang pertama matang, segera siapkan untuk loyang kedua. Setelah 15-20 menit, permukaan rotinya sudah berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Segera keluarkan dari oven. Setelah keluar dari oven, segera olesi tipis permukaan roti yang terlihat dengan margarin. Setelah rotinya sudah dingin atau suhu ruang, segera bungkus dengan plastik supaya kulitnya tidak kering ya. Resep yang kedua, bolu kukus gula merah yang empuk banget dan lembut.
Untuk cara membuatnya, pertama, siapkan 250 ml air di dalam panci. Tambahkan 230 gram gula merah atau gula aren yang sudah disisir, 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, angkat dan dinginkan sampai suhu ruang. Setelah air gula merahnya dingin, siapkan 2 butir kuning telur di dalam wadah. Tambahkan 30 gram gula pasir. Beri 1/4 sendok teh vanila bubuk. Aduk dan kocok dengan whisk sampai gulanya larut. Kemudian tuang dan saring air gula merahnya. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 250 gram tepung terigu sambil diayak secara bertahap dan aduk rata. Tambahkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh soda kue. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian tuang 100 ml minyak goreng secara bertahap sambil diaduk. Aduk adonan dengan spatula sampai tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawahnya. Selanjutnya siapkan cetakan bolu kukus yang telah dialasi dengan paper cup. Saya menggunakan cup muffin seperti ini. Lalu tuang adonan sampai hampir penuh. Jangan penuh-penuh ya. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusan dengan api besar sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api besar selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Saya menggunakan kukusan yang tutupnya ada lubang seperti ini, jadi tidak perlu dibungkus dengan serbet. Setelah 15 menit, lalu angkat.
Resep yang ketiga, bika Ambon ekonomis yang empuk kenyal dan berserat. Untuk cara membuatnya, tuang 300 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 4 lembar daun jeruk, remas-remas. 1 batang serai, ambil putihnya dan memarkan. 1/4 sendok teh garam. 1/2 sendok teh kunyit bubuk. 1 lembar daun pandan. Dan rebus dengan api kecil sampai mendidih sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, kemudian saring. Dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Setelah rebusan santannya dingin, masukkan 130 gram tepung tapioka ke dalam wadah. Tambahkan 50 gram tepung terigu, 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif ya. Aduk rata. Tuang rebusan santan secara bertahap sambil diaduk. Aduk adonan sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Tutup wadahnya dan diamkan selama 15 menit. Selanjutnya siapkan 135 gram gula pasir di dalam wadah. Tambahkan 2 butir telur. Aduk dan kocok sampai gulanya larut. Setelah 15 menit, aduk kembali kocokan telur dan gula, lalu tuang ke dalam adonan. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 40 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan. Dan aduk sampai benar-benar tercampur rata. Tutup wadahnya dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonannya sudah berbuih ya. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, pastikan sudah panas ya. Lalu olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Dan tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Jangan sampai penuh ya, karena adonannya akan mengembang dan naik.
Jangan tutup cetakannya, biarkan sampai permukaan kue berpori. Pakai api kecil ya. Permukaannya sudah berpori. Tutup cetakannya dan panggang dengan api kecil sampai matang. Kuenya sudah matang ya, pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, lalu angkat. Dan untuk resep yang keempat, kue pukis pisang yang empuk dan menul-menul. Untuk cara membuatnya, rebus 350 ml santan kekentalan sedang, tambahkan 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan, lalu rebus sampai mendidih sambil diaduk, supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, lalu angkat. Tambahkan 1 saset SKM putih. Aduk sampai tercampur rata. Buang daun pandannya. Dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, selanjutnya haluskan 250 gram pisang yang sudah sangat matang. Untuk saya, maaf tidak sampai halus ya. Lalu sisihkan. Kemudian siapkan 2 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 125 gram gula pasir dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu kocok dengan whisk sampai gulanya larut. Kemudian masukkan pisang yang sudah dihaluskan. Aduk dan kocok sampai tercampur rata. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif ya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang secara bertahap santan yang sudah hangat, bergantian dengan 300 gram tepung terigu. Tuang sepertiga santan hangatnya, lalu aduk sampai tercampur rata. Masukkan sepertiga tepung terigunya. Aduk kembali sampai tercampur rata.
dan aduk sampai tercampur rata. Keplok-keplok adonannya. Kemudian tambahkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan dan sudah dingin atau suhu ruang. Masukkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai benar-benar tercampur rata ya. Lalu tutup wadahnya dengan kain bersih atau plastik wrap. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonannya sudah mengembang. Lalu aduk sampai buihnya hilang. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api sedang. Setelah panas, olesi tipis cetakannya dengan margarin. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya supaya atasnya mulus. Dan panggang dengan api sedang sampai matang. Jika ingin diberi topping, maka saat cookiesnya sudah setengah matang, beri topping sesuai selera ya. Sudah matang, lalu angkat. Setelah cookies dikeluarkan dari cetakan atau masih panas, segera olesi tipis seluruh permukaan cookies dengan margarin supaya setelah dingin, kulit cookies tetap lembut ya.